Israel dan Amerika Serikat mulai ketar-ketir jika Iran menutup Selat Hormuz. Pasalnya, diduga Iran mulai mengangkut ranjau laut ke kapal-kapal di Teluk Persia. Amerika Serikat khawatir jika Selat Hormuz ditutup lantaran merupakan jalur utama ekspor minyak dunia. Memasuki Juni-Juli 2025, ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat mencapai puncak baru. Serangkaian serangan dimulai dari Amerika Serikat dan Israel yang melancarkan operasi udara ke fasilitas nuklir dan senjata Iran memicu respon serius dari Tehran, tidak hanya melalui rudal dan drone, tetapi juga lewat ancaman terhadap jalur laut strategis Selat Hormuz. Wilayah ini menjadi poros geopolitik global karena menjadi pintu gerbang sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia. Ranjau yang dimaksud bukan sekedar ranjau pasif, tetapi termasuk jenis yang dipicu sensor akustik, magnetik, dan tekanan sangat sulit dideteksi. Persenjataan ini juga disebar oleh kapal cepat IRGC, kapal selam kecil atau Gadir Kilo, atau bahkan lewat kapal sipil tersamar, menjadikan operasi ini penuh resiko dan taktis. Dikutip dari Tribunnews.com, militer Iran diduga memindahkan ranjau laut pada bulan lalu. Perlu diketahui Teluk Persia terletak di Iran yang berseberangan dengan Teluk Oman. Wilayah ini menjadi jalur terdekat bagi Iran jika negara itu hendak memblokade Selat Hormuz yang berada di antara kedua teluk. Pejabat Amerika Serikat mengaku Washington mulai khawatir terhadap penutupan Selat Hormuz. Terlebih pemuat ranjau laut ini menunjukkan sikap serius Iran menutup salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Namun sejumlah media internasional tidak dapat memastikan secara spesifik terkait waktu Iran memuat ranjau itu ke Teluk Persia. Selain itu belum diketahui apakah ranjau laut itu sudah dibongkar atau belum. Sumber-sumber pejabat Amerika Serikat tidak mengungkapkan bagaimana Amerika Serikat memastikan ranjau telah dipasang di kapal-kapal Iran. Namun intelijen semacam itu biasanya dikumpulkan melalui citra satelit, sumber-sumber manusia rahasia atau kombinasi kedua metode tersebut. Sementara jika Iran memblokade selat tersebut, maka akan sangat menghambat perdagangan global dan meningkatkan konflik di kawasan tersebut. Sekitar 1/5 pengiriman minyak dan gas global melewati Selat Hormuz dan penyumbatan kemungkinan akan menaikkan harga energi dunia. Harga minyak acuan global sebelumnya malah turun lebih dari 10% sejak serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Sebagian didorong oleh kelegaan bahwa konflik tersebut tidak memicu gangguan signifikan dalam perdagangan minyak. Namun pada tanggal 22 Juni, tak lama setelah Amerika Serikat mengebom 3 situs nuklir utama Iran dalam upaya melumpuhkan program nuklir Tehran, Parlemen Iran dilaporkan mendukung tindakan untuk memblokir selat tersebut. Keputusan itu tidak mengikat dan terserah pada Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran untuk membuat keputusan akhir tentang penutupan tersebut, kata Press TV Iran saat itu. Selama bertahun-tahun Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti ancaman itu. Reuters tidak dapat memastikan secara pasti kapan selama perang udara Israel-Iran Tehran memuat ranjau, yang jika dikerahkan akan secara efektif menghentikan kapal-kapal untuk bergerak melalui jalan raya utama tersebut. Meski begitu, pemerintah Amerika Serikat disebut tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa pemuatan ranjau merupakan tipu muslihat. Iran dapat menyiapkan ranjau untuk meyakinkan Washington bahwa Tehran serius untuk menutup Selat Hormuz, tetapi tanpa bermaksud melakukannya. Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang memisahkan Teluk Persia dari Laut Arab. Sekitar 20% dari total konsumsi minyak mentah dunia melewati selat ini setiap harinya. Itu berarti setiap gangguan di kawasan ini akan mengguncang pasar energi global secara langsung. Selat Hormuz terletak di antara Oman dan Iran dan menghubungkan Teluk Arab dengan Teluk Oman di selatan dan Laut Arab di seberangnya. Selat ini memiliki lebar 34 km di titik tersempitnya, dengan jalur pelayaran hanya melebar 2 mil di kedua arah. Anggota OPEC Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak mengekspor sebagian besar minyak mentah mereka melalui Selat Hormuz, terutama ke Asia.
Qatar, salah satu eksportir gas alam cair terbesar di dunia, mengirimkan hampir semua LNG-nya melalui Selat Hormuz. Iran juga mengekspor sebagian besar minyak mentahnya melalui jalur tersebut, yang secara teori membatasi keinginan Teheran untuk menutup selat tersebut. Namun, Teheran tetap mendedikasikan sumber daya yang signifikan untuk memastikannya dapat melakukannya jika dianggap perlu. Pada tahun 2019, Iran memelihara lebih dari 5.000 ranjau laut yang dapat segera disebar dengan bantuan kapal-kapal kecil berkecepatan tinggi, menurut perkiraan Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat saat itu. Armada kelima Amerika Serikat yang bermarkas di Bahrain bertugas melindungi perdagangan di kawasan tersebut. Angkatan Laut Amerika Serikat biasanya menyiapkan 4 kapal penanggulangan ranjau atau kapal MCM di Bahrain, meskipun kapal-kapal tersebut digantikan oleh jenis kapal lain yang disebut kapal tempur pesisir atau LCS yang juga memiliki kemampuan anti ranjau. Semua kapal anti ranjau telah dipindahkan sementara dari Bahrain pada hari-hari menjelang serangan Amerika Serikat terhadap Iran untuk mengantisipasi kemungkinan serangan balasan terhadap markas Armada kelima. Namun pada kenyataannya, ranjau bawah laut Iran bisa menjebak kapal-kapal strategis Amerika Serikat dan Israel di Teluk. Sejumlah ranjau Iran telah dicurigai terlibat dalam insiden sabuk tanker tahun 1980-an saat menyerang USS Samuel B. Roberts. Pada akhirnya, pembalasan langsung Iran tak terbatas pada serangan rudal terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di dekat Qatar. Namun persenjataan Iran yang lebih canggih dan modern harus tetap diperhitungkan. Ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz bukanlah gertakan kosong. Dengan pemasangan ranjau laut, sinyal militer yang jelas dan potensi serangan lanjutan di kawasan Timur Tengah kembali berdiri di ambang ketidakpastian. Amerika Serikat dan Israel kini dihantui pertanyaan besar, apakah harus merespon dengan kekuatan penuh yang bisa memicu perang terbuka atau tetap bermain di medan diplomasi yang penuh jebakan waktu. Iran sendiri telah mempersiapkan pangkalan untuk membungkam Selat Hormuz dengan ranjau strategis, mengambil posisi tawar kuat dalam konflik dengan Israel dan Amerika Serikat. Respon global kini tidak hanya berbuntut militer, tetapi juga teknis, logistik, dan diplomatik. Bagaimana Iran menyeimbangkan dampak ekonomi dan politik internalnya, serta apakah kapasitas Barat cukup untuk menahan ancaman ini?